Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual hari ini telah berkembang menjadi persoalan peradaban. Ia bukan lagi sekadar tindak kriminal yang dilakukan oleh individu tertentu, melainkan cerminan dari krisis nilai yang sedang melanda masyarakat. Korbannya tidak mengenal batas usia maupun status sosial, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, perempuan dewasa, hingga lansia. Pelakunya pun tidak selalu orang asing, tetapi seringkali justru mereka yang memiliki relasi kuasa dan kedekatan dengan korban. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menyerang kehormatan, integritas tubuh, dan martabat seksual seseorang tanpa kerelaannya. Manifestasinya beragam, mulai dari pelecehan seksual verbal dan nonverbal, pelecehan fisik, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis media digital yang semakin masif seiring perkembangan teknologi. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa kasus-kasus kekerasan seksual terus meningkat meskipun regulasi terus diperbarui dan berbagai instrumen hukum telah dibentuk? Fakta menunjukkan bahwa pendekatan yang ditempuh negara masih dominan bersifat prosedural dan kuratif. Penanganan lebih berfokus pada proses setelah kejahatan terjadi, bukan pada upaya preventif yang mampu menutup faktor-faktor pemicunya sejak awal. Akibatnya, pelaku tidak selalu merasakan efek jera. Korban kerap menghadapi proses panjang untuk memperoleh keadilan, terlebih mereka yang memiliki posisi sosial dan ekonomi lemah. Tidak sedikit kasus baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi konsumsi publik melalui media sosial. Pola seperti ini menunjukkan bahwa persoalan belum terselesaikan pada akar penyebabnya. Karena itu, kekerasan seksual tidak cukup dipahami sebagai persoalan degradasi moral individu semata. Ia merupakan persoalan sistemik yang lahir dari paradigma kehidupan yang mendominasi masyarakat. Paradigma sekuler memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Standar benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh wahyu, melainkan oleh kesepakatan manusia yang terus berubah. Dalam situasi demikian, ruang publik dipenuhi konten yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Industri hiburan menormalisasi relasi yang syarat eksploitasi seksual. Budaya permisif berkembang atas nama kebebasan, sementara jargon hak asasi manusia acap kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap perilaku yang jelas merusak tatanan moral. Di sisi lain, sistem pendidikan lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan keterampilan ekonomi daripada pembentukan kepribadian yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sementara sistem sanksi belum mampu menghadirkan efek pencegahan yang kuat, maka yang kita hadapi sesungguhnya adalah kegagalan sistem dalam menjaga kehormatan manusia. Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Islam memandang kehormatan manusia sebagai sesuatu yang suci dan wajib dilindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan anak cucu Adam, sehingga segala bentuk kezaliman terhadap jiwa, tubuh, dan kehormatan merupakan pelanggaran serius terhadap syariat. Karena itu, Islam tidak hanya mengatur penyelesaian setelah kejahatan terjadi, tetapi membangun sistem perlindungan yang komprehensif sejak sebelum kejahatan muncul. Syariat mengatur adab pergaulan laki-laki dan perempuan, mewajibkan menjaga pandangan, menjaga aurat, melarang khalwat, menutup seluruh jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan moral, sekaligus membangun sistem pendidikan berbasis akidah yang menanamkan ketakwaan sebagai fondasi kepribadian. Apabila kejahatan tetap terjadi, syariat menetapkan mekanisme pembuktian dan sanksi yang adil, sekaligus memberikan efek pencegahan yang nyata. Pada saat yang sama, korban mendapatkan perlindungan, pemulihan hak, serta penghormatan terhadap martabatnya, bukan justru menjadi pihak yang dipersalahkan. Lebih jauh, negara dalam Islam memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga ruang publik agar tetap kondusif bagi lahirnya masyarakat yang beradab.
Negara tidak membiarkan industri hiburan, media maupun teknologi menjadi instrumen yang merusak moral masyarakat, melainkan mengarahkannya agar selaras dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, darurat kekerasan seksual tidak akan berakhir hanya dengan memperbanyak regulasi jika paradigma yang melandasinya tetap sekuler. Selama sistem kehidupan terus memberi ruang bagi liberalisasi moral dan mengabaikan tuntunan wahyu, maka kejahatan serupa akan terus menemukan tempat untuk tumbuh. Sudah saatnya kita mengkaji kembali Islam, bukan semata sebagai ajaran spiritual, tetapi sebagai sistem kehidupan yang mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap kehormatan manusia secara menyeluruh. Karena hanya syariat Allah yang tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.